Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Isa Cahaya Martianto dari kelas HIB dengan NIM 151210071. Di sini saya akan menerangkan tentang keutamaan berbakti dan bahaya durhaka kepada kedua orang tua. Langsung saja, yang pertama, penjelasan sosok orang tua bagi anaknya dan sosok anak bagi orang tuanya. Memiliki kedua orang tua adalah sebuah anugerah yang tak ternilai bagi setiap manusia di dunia. Kasih sayang dari manusia di muka bumi ini tidak akan pernah habis datangnya dari seorang orang tua kepada anaknya. Begitupun sebaliknya. Seorang anak sampai akhir hayatnya wajib untuk mentaati dan berbakti kepada kedua orang tuanya, karena orang tualah yang telah menghadirkan anak tersebut ke dalam dunia ini atas izin Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan untuk kepada orang tua agar memperlakukan anaknya sebaik mungkin, mendidiknya dengan agama yang benar, dan begitu pula sebaliknya, seorang anak juga harus patuh dan berbakti kepada orang tuanya. Lalu selanjutnya, perintah dari Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4, dan beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, dan anak-anak yatim, orang miskin, serta tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di sini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk selalu mentaati kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan sebelum umat-umat Nabi Muhammad atau umat-umat terdahulu, Allah sudah memerintahkan untuk selalu mentaati kepada kedua orang tua karena memiliki keutamaan dan fadilah yang besar sekali. Selanjutnya, yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu merupakan amalan yang paling utama. Berbakti kepada orang tua merupakan amalan mulia dan paling utama. Bahkan kedudukannya pun di atas pahala dari jihad fisabilillah. Hal ini berdasarkan dari hadis Rasulullah. Abdullah ibnu Mas'ud menerangkan bahwa ia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling utama, wahai Rasul? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sholat pada waktunya. Lalu kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini menjelaskan bahwa pahala dari berbakti kepada kedua orang tua adalah pahala yang sangat besar dan sangat agung di sisi Allah. Yang kedua yaitu ridho Allah dan murka Allah bergantung pada orang tua. Ketika seorang anak dia membuat orang tuanya murka, maka Allah pun akan murka kepada anak tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika ia melakukan hal-hal yang diridhoi oleh orang tuanya, maka Allah pun akan meridhoinya. Hal ini juga berdasar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu pintu surga yang paling dekat bagi seorang anak. Sungguh rugi ketika ada anak yang memiliki kedua orang tua
namun ia tidak berbakti sehingga orang tuanya wafat dalam keadaan seorang anak tersebut belum pernah berbakti dan tidak taat kepada orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang paling dekat dan agung di sisi Allah. Hal ini pun berdasar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu, atau kalian bisa mengejarnya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan memanjangkan umur dan menambah rizki. Siapa saja manusia di muka bumi ini yang ingin umurnya panjang, dipenuhi dengan keberkahan, dan juga dipenuhi dengan rezeki yang melimpah, hendaknya ia menyambung silaturahim kepada siapapun, apalagi kepada kedua orang tua. Hal ini juga berdasar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silaturahim dengan kerabat. Hadis riwayat Ahmad dan Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini hasan. Selanjutnya yaitu bahaya durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah suatu perbuatan tercela, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika di dunia, ia akan dicela oleh orang-orang yang melihatnya, dan ketika di akhirat apalagi, dia akan diazab oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Dosa-dosa durhaka kepada orang tua termasuk dosa-dosa besar. Yang pertama yaitu bukan termasuk dosa syirik sebenarnya, tapi disandingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir setara dengan dosa syirik. Hal ini berdasar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakr, beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Nabi bersabda, yaitu berbuat syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu terhina di dunia. Anak yang durhaka selain mendapatkan dosa dan siksa pedih di akhirat, kelak dia akan mendapatkan kehinaan di dunia di mata manusia lain. Bahkan Rasulullah sendiri mengabarkan jika seorang tidak mendapat surga dari berbakti kepada orang tua, maka ia adalah orang yang terhina lagi merugi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terhina, akan terhina, akan terhina. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah gerangan yang akan terhina? Beliau bersabda, orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, atau salah satunya pada hari tuanya, namun justru ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu doa buruk orang tua kepada anak. Durhaka adalah doa yang mustajab. Ketika orang tua diperlakukan buruk oleh anaknya dan ia mendoakan keburukan kepada anaknya, maka doa tersebut termasuk ke dalam doa yang mustajab atau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang anak hendaknya ia berhati-hati dari doa keburukan orang tua. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebenarnya ada banyak sekali berbakti kepada orang tua dalam bentuk perbuatan. Semisal kita bertutur kata dengan sopan dan penuh kelembutan kepada kedua orang tua, tidak mengeluh atau bahkan sekedar mengucapkan kepada kedua orang tua, tidak membuat orang tua marah dengan sikap kita, tidak membantah kita ketika orang tua memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum syariat, membantu segala urusan kedua orang tua, menjaga kehormatan mereka, menziarahi kuburan kedua orang tua ketika mereka sudah meninggal, dan sebagainya. Kesimpulannya, keutamaan
Berbakti kepada kedua orang tua hendaknya membuat setiap muslim untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Orang tua adalah sosok yang menghadirkan anak ke dunia ini dengan izin Allah Azza wa Jalla dan merawat serta menyayangi anaknya tanpa mengharap imbalan apapun. Sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang layak diperlakukan dengan baik oleh anaknya. Sudah sepantasnya kita eh, selalu untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta berbakti kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.